وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Terima kasih ya, Dek Aisyah, atas bacaan tilawahnya. Semoga semakin menambah keberkahan dalam acara kita sore hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kita langsung masuk ke acara kajian fikih hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Isnan. Monggo saya persilakan Ustadz untuk memandu memulai acara. Monggo silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. ولا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرض وملك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فصلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين Wasallama tasliman katsira amma ba'du. Ibu-ibu hadirat pada kesempatan majelis taklim pada sore hari ini, syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan keduanya kita memiliki harapan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Tanpa keduanya, tidak bisa kita banyak berharap di akhirat. Salawat serta salam semoga Allah Ta'ala selalu limpah ruahkan kepada guru kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tercinta,
Juga semoga juga Allah limpahkan kepada keluarga mulia, sahabat setia, dan umat yang selalu berusaha mengikuti sunnah dan syariahnya sepanjang masa. Untuk selanjutnya, saya mohon izin untuk share screen. Semoga bisa. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk kemarin sempat berbincang dengan pengurus bagaimana pola belajarnya, apa tematik, apa urutan, artinya sesuai dengan urutan, saya ngikut saja, saya gitu kan. Kalau kita mau tematik, nggih monggo selama saya bisa. Kalau mau ngikuti urutan dari tema yang ada berdasarkan materi atau judul fikih, ini juga siap. Jadi insya Allah ngikut gitu. Baik, kalau kita melanjutkan materi kemarin karena keputusannya adalah melanjutkan materi dan tidak menentukan tema lain, kita lanjutkan masih di dalam bab sholat. Walaupun kita tidak detail pada poin-poin ini, kemarin sesuai dengan permintaan, setelah kita membahas bab syarat, rukun, kemudian yang pembatal, yang penting-penting, kemudian yang diminta waktu kemarin adalah ke sholat sunnah, sholat tatawu. Kalau gitu kita lanjutkan. Kalau nanti ada permintaan untuk membahas bab tertentu, dipersilahkan untuk disebutkan, disampaikan. Baik. Kita lanjutkan belajar kita dari bulan lalu terkait dengan sholat-sholat sunnah atau sholat-sholat tatawu. Untuk memflashback yang sudah kita kaji, ada sholat sunnah mutlak, bebas jumlah rakaat, bebas waktu, selama tidak bentrok dengan waktu-waktu yang terlarang sholat. Dan kita sudah singgung di kesempatan yang lalu. Selanjutnya ada sholat-sholat sunnah yang muqayyad, terbatas, dibatasi oleh jumlah rakaat berdasarkan syariat, dan dibatasi juga oleh waktu yang telah ditentukan. Maka disebut muqayyad, terbatas, dibatasi oleh aturan syariat. Dan yang muqayyad ini ada dua jenis, ada yang rawatib dan non-rawatib. Yang rawatib itu adalah yang menyertai sholat-sholat wajib. Yang menyertai sholat-sholat wajib, yang sangat dianjurkan adalah ini, ada qobliyah subuh atau sunnah fajar, kadang-kadang disebut itu, qobliyah subuh, kemudian qobliyah dan ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya. Ini yang sangat dianjurkan. Yang dianjurkan tapi tidak sekuat yang pertama, ghairu muakkadah, ada di salat asar ada qobliyah dan ada ba'diyah. Ba'diyah nggak ada, yang mohon maaf. Ba'diyah itu zuhur. Qobliyah asar saja, maaf. Maghrib qobliyah, kalau ba'diyahnya jadi muakkadah, dan isya qobliyahnya. Jadi ini qobliyah semua, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Ghair muakkadah. Ini sudah kita bahas. Kalau nanti ada yang ingin diulas kembali di kesempatan di akhir insya Allah. Kita lanjutkan. Setelah kita bahas sholat-sholat sunnah rawatib, sekarang sholat sunnah non-rawatib. Sholat sunnah non-rawatib adalah berikut ini. Yang diberi warna hijau, kemudian ada tambahan. Yang putih ini adalah mengikuti model penyusunan yang di kitab fikih sunnah. Dimasukkan di sini bab kunut. Kita melihat bab sholatnya yang muakkadah, seperti witir itu muakkadah. Terus secara umum sholat-sholat non-rawatib. Ada witir, ada qiyamul lail, ada qiyamul lail. Qiyamul lail nanti bisa kita sebut mana yang tahajud atau bukan, nanti kita akan bahas. Kemudian ada qiyam Ramadan atau taraweh, ada duha, ada istikharah, ada tasbih, ada hajat, ada taubat, ada kusuf, ada khusuf matahari, khusuf bulan, istisqa, salat minta hujan,
Kemudian ada pembahasan juga disisipkan sesuai dengan penyusunan judul-judul di dalam kitab fikih sunnah. Ada sujud tilawah, ini tentu bukan sholat, tapi sujud saja, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi. Kemudian ini tambahan yang tidak ada di dalam fikih sunnah, ini ada tahajud, nanti kita sandingkan dengan qiyamul lail. Kemudian rawatib, sholat Jumat, sholat isyraq atau syuruk, kalau pernah dengar, ada sholat awabin. Apa sih ini nama-nama ini? Mungkin nanti kalau pernah mendengar atau kalau belum pernah berarti nanti akan kita bahas. Ada tahiyatul masjid, ada 2 rakaat setelah nikah, setelah akad nikah, terus 2 rakaat setelah wudhu. Terus ini yang di garis diwarnai merah ini adalah sholat-sholat yang sering kita dengar di masyarakat kita, tetapi memiliki landasan yang lemah, bahkan sebagian tidak ada landasan dari sunnah gitu. Baik, kita mulai dari witir. Sholat witir, kita mulai dengan keutamaan dan hukumnya. Apa sih keutamaan sholat witir ini? Secara umum, mayoritas ulama menyatakan sholat witir termasuk sunat muakkadah. Jadi di antara sunnah-sunnah ini tidak semuanya muakkadah ya. Ada yang sunnah biasa, nggak muakkadah. Sunnah muakkadah, bahkan Imam Abu Hanifah menyebutnya hukumnya wajib. Karena di dalam pola fikih Imam Abu Hanifah, beliau itu membedakan antara yang fardu dan yang wajib. Yang fardu dan wajib. Kalau mayoritas jumhur ulama selain beliau menyatakan wajib dan fardu itu sama. Wajib dan fardu itu sama. Di mazhab Imam Abu Hanifah beda. Wajib itu kewajiban yang dibangun di atas dalil yang tidak tegas. Artinya dalil itu memiliki peluang untuk ditafsiri makna lain. Jadi tidak tegas menunjukkan kepada kewajibannya. Maka itu disebut wajib. Sedangkan sesuatu yang harus dilakukan dan berdasarkan kepada dalil yang tegas dan jelas tidak memiliki peluang penafsiran lain, maka disebut fardu. Itu di mazhab Imam Abu Hanifah ya. Di mazhab selain beliau sama semuanya. Fardu dan wajib itu sama. Oleh karena itu di sini muncullah di Imam Abu Hanifah witir itu enggak fardu tapi wajib gitu bahasanya. Dan kita tahu salat witir termasuk salat yang wajib atas Rasulullah SAW tapi tidak atas kita. Jadi secara umum mayoritas ulama dan ini yang jadi acuan kita bahwa salat witir adalah sunnah muakkadah. Di antara dalil yang menunjukkan atas hal tersebut adalah ini saya langsung ke Indonesianya, Arabnya ada di sebelah. Kalau ada yang memerlukan nanti boleh ditunjukkan untuk menyingkat waktu. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya witir tidak wajib seperti sholat wajib. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat witir. Kemudian bersabda, salatlah witir wahai ahlul Quran. Keluarga, yakni ahlul Quran itu keluarganya Al-Quran. Salatlah witir karena Allah adalah witir atau ganjil dan menyukai yang ganjil. Ini perintahnya terhadap salat witir. Kemudian hadis lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah witir, menyukai yang witir, yang ganjil. Kemudian Nafi, ini salah satu ulama pendahulu tabi'in, berkata, dulu Ibnu Umar tidak melakukan apapun kecuali dalam hitungan ganjil. Jadi ini adalah hasil penyimpulan sahabat Abdullah bin Umar terkait dengan hadis ini. Allah menyukai yang witir. Beliau berusaha melakukan apapun dengan hitungan ganjil. Karena ingin disukai oleh Allah Ta'ala. Baik. Waktunya. Kapan waktu witir? Jadi waktu sholat witir ini setelah sholat Isya hingga fajar.
Fajar adalah yang kita maksud fajar sodik, fajar masuk subuh. Kalau sebelumnya fajar kadzib, masih fajar palsu, fajar bohong, itu masih boleh salat witir. Di antara dalilnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menambahkan salat, yaitu witir. Maka lakukanlah ia antara salat isya hingga fajar. Jadi antara salat kita sudah salat isya sampai fajar, maka itulah waktu witir. Rasulullah SAW sholat witir di awal malam, tengahnya, dan akhirnya. Artinya beliau pernah melakukan di waktu-waktu ini. Di awal malamnya, atau di tengahnya, atau di akhirnya. Bukan maksudnya dalam satu malam melakukan di awal, di tengah, di akhir, enggak. Tapi beliau pernah melakukan pada waktu-waktu ini. Juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, kadang beliau sholat witir di awal malam, kadang di akhirnya. Dan terkait bacaan, semua ini beliau lakukan. Kadang membaca sir dan kadang jahar. Jadi kadang sir dengan suara pelan, tidak terdengar oleh orang lain. Dan sir itu karena disebut membaca pasti ada mengfungsikan peralatan membaca, ya lidah, ya bibir, ya mulut, tenggorokan, ini kan fungsi baca, itu digerakkan dan bisa kita dengar secara pribadi. Itu termasuk sir. Dan kadang jahar, kalau jahar berarti bisa didengarkan oleh orang-orang lain. Kadang beliau mandi lalu tidur dan kadang wudhu terus tidur, yakni saat jinabah. Ini tambahan lain di luar bab witir ya. Jadi karena hadisnya nyambung ke bab itu ya diterjemahkan apa adanya. Kadang dalam kondisi junub, beliau mandi lalu tidur, kadang wudu doang terus tidur. Baik, ini soal waktunya. Jadi intinya adalah setelah salat isya hingga fajar. Kita selesai isya sampai fajar. Poin ketiga adalah ada anjuran untuk menyegerakan bagi yang khawatir ketiduran. Dan sebaliknya nggak disegerakan kalau nggak khawatir. Jadi kalau orang mungkin merasa kok lelah sekali, capek, takut nanti lewat, nggak bisa bangun di waktu yang terbaik, ya di depan karena memang waktunya leluasa memilih di awal, di tengah, di akhir. Nah, di antara beberapa hadis yang menunjukkan kepada hal tersebut ialah sabda beliau SAW, barang siapa mengira ia tidak akan bangun di akhir malam, ini kita kan bisa mengukur ya kemampuan kita. Ini rasanya punya siang kerjanya berat, banyak lelah, gitu. Takut nggak bisa bangun di akhir malam, mungkin bisa lewat sampai subuh. Maka hendaklah ia salat witir di awalnya. Dan barang siapa mengira bahwa dirinya punya perhitungan, bahwa dirinya akan bangun di akhir malam, maka hendaklah ia salat witir di akhir malam. Karena salat di akhir malam dihadiri oleh malaikat dan ia lebih utama. Hadis rawahu Ahmad, Muslim, dan yang lain-lainnya. Juga hadis lain. Beliau bertanya kepada Abu Bakar. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Kapan kamu salat witir?" Ia menjawab, "Di awal malam setelah Isya." Di awal malam setelah Isya. Jadi setelah selesai salat Isya beliau salat witir. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu, "Kapan? Kamu Umar, yakni kapan?" Ia menjawab, "Akhir malam." Beliau bersabda, "Abu Bakar, engkau mengambil kehati-hatian, sikap hati-hati, pruden. Takut nanti tidak bangun kelewat sampai subuh. Sedangkan engkau, hai Umar, engkau mengambil kekuatan. Kamu bisa kuat untuk bangun di akhir malam dan punya kemungkinan dan peluang untuk itu. Gitu, bahasanya kuat." Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi pernah salat witir dari semua saat malam, semua waktu malam itu pernah digunakan untuk sholat witir di awal, tengah, dan akhir. Dan ujungnya ialah di waktu sahur. Jadi yang paling ujung adalah waktu sahur, dan waktu sahur itu sebelum masuk
waktu subuh. Hadis rawahu jamaah. Sa'ad bin Abi Waqqas salat Isya di masjidnya Rasulullah SAW. Kemudian salat witir 1 rakaat dan tidak menambahkan apapun. 1 rakaat doang. Ada yang bertanya, apa engkau salat witir 1 rakaat tanpa nambah apapun? Ia menjawab, iya. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak tidur hingga salat witir adalah orang yang hati-hati. Jadi ini pernah dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. 1 rakaat. Nah, jumlah rakaat. Ini sudah ada gambaran tadi, berarti minimal 1. Tidak boleh kurang. Baik. Yang pernah teriwayatkan adalah pernah disebutkan ada angka 13 rakaat, ada 11, ada 9, ada 7, ada 5, ada 3, ada 1. Yakni Ishaq bin Ibrahim berkata, maksudnya bahwa beliau salat witir 13 rakaat ialah bahwa beliau salat malam sebanyak 13 yang diantaranya adalah witir, itu maksudnya. Jadi 13 itu sudah gabungan dengan tahajudnya kalau tahajud. Gitu yang dipahami oleh Al-Imam Ishaq bin Ibrahim. Beliau salam tiap 2 rakaat, lalu 1 rakaat dan salam. Artinya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, di ujungnya 1 jadi ganjil. Begitu. Ini yang teriwayatkan. Ini tagnya. Boleh sholat banyak 1 salam. Sholat banyak 1 salam, lalu 1 rakaat, lalu salam. Artinya lebih dari 2 rakaat, bisa 4. Baik. Semua dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Jadi semua itu dengan 1 salam itu juga memungkinkan. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa 13 rakaat pernah beliau lakukan dan salat witir 5 rakaat yang tasyahud di akhirnya. Jadi 5 rakaat itu nyambung tasyahudnya di ujung akhir. Ini semuanya ada rujukannya, cuman saya nggak bacakan Arabnya aja untuk menyingkat waktu. Juga dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ini salat malam tuh ada pernah 9 rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8. Berzikir, tahmid, berdoa, lalu bangkit tanpa salam. Jadi di rakaat ke-8 tuh duduk, setelah itu bangkit lagi, terus salat rakaat ke-9, lalu duduk tasyahud, lalu salam. Lalu salat 2 rakaat setelah salam ketika duduk. Itulah 11 rakaat. Ketika telah sepuh, yakni beliau SAW dan bertambah daging, bahasa ini saya ngambil bahasa hadis ya, bertambah daging bertambah bahasa kita gemuk ya. Beliau witir 7 rakaat dan melakukan 2 rakaat seperti dahulu. Seperti sebelumnya ini. Kemudian juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan ketika telah sepuh bertambah daging, beliau witir 7 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-6 dan ke-7. Tidak salam kecuali pada rakaat ke-7. Juga diriwayatkan salat 7 rakaat tidak duduk kecuali pada akhirnya. Jadi banyak model. Ya. Ada yang 7 itu nyambung, salam di ujungnya saja, tasyahud tentunya, terus salam. Ada yang istirahat di rakaat ke-6, terus bangkit lagi untuk rakaat 7 baru tasyahud lalu salam. Semua hadisnya sahih dan jelas, tidak ada yang menyangkalnya kecuali hadis yang menyebutkan salat malam 22. Artinya kalau salat malam 22 ini berarti nanti ada sedikit gesekan dengan yang menyatakan lalu 1 rakaat dan salam. Karena salat malam 22 ini tentu ketika yang dilakukan adalah seperti taraweh maunya gitu. Tapi hal ini tidak menunjukkan kepada pembatasan. Kalau kita hanya berpegang pada hadis ini, sholat malam 22
kesannya Nabi nggak pernah sholat malam kecuali dua-dua. Padahal ini jelas-jelas disebutkan pernah sholat 7 rakaat full, nggak dua-dua kan berarti. Kalau dua-dua kan 2 salam, 2 salam, 2 salam. Artinya ini variasinya banyak macam. Dan beliau SAW juga pernah bersabda, salat malam 2-2. Jika seseorang khawatir masuk subuh, hendaklah salat witir 1 rakaat. Mengganjilkan salat yang telah dilakukan, yang lalu. Jadi 2-2-2 tutup 1 biar jadi ganjil. Baik, maka perbuatan beliau sesuai dengan ucapannya dan saling menguatkan. Artinya ini banyak macam, banyak model. Ini tidak saling menafikan, tidak saling menegasikan, tapi menunjukkan kepada keluasan dan kemudahan untuk memilih model. Untuk memilih model. Kalau yang wajar kita kenal adalah, yang wajar kita kenal 2-2-2-2-1 atau 2-2-2-3, itu yang wajar. Tapi kalau mau mencoba model yang lain, ya silahkan. Karena semuanya pernah dilakukan. Jadi itu yang teriwayatkan. Jadi yang tersedikit adalah 1, salat witir 1 rakaat. Bacaan, apa bacaannya? Boleh membaca apapun setelah Al-Fatihah. Jadi bebas. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, menguatkan hal ini, tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran yang dijauhi atau dihindari. Artinya dari bacaan-bacaan ayat Al-Quran, mana saja. Maka salat witirlah dengan apapun yang engkau mau. Tetapi yang disukai, ini yang disukai artinya tidak menutup yang lain, tapi yang lebih disukai. Yang hal ini menunjukkan bahwa ketika kita mengambil pilihan ini, akan ada nilai plus. Semuanya sah dan boleh, tapi memiliki nilai plus. Kualitasnya lebih baik. Yakni membaca surat Al-A'la, surat Al-Kafirun, terus 3 surat terakhir. Atau kadang trikul, trigakul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi itu. Hal ini merujuk kepada hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Al-A'la pada rakaat pertama, Al-Kafirun pada rakaat kedua, Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain pada rakaat ketiga. Jadi kalau 3 rakaat itu di Al-A'la, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain pada rakaat ketiga. Ini hadisnya bahasa Arabnya. Ini menunjukkan bahwa ketika beliau sholat witirnya 3 rakaat, rakaat pertama Al-A'la, Sabihis, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat ketiga full 3-3-nya dibaca, baru menyelesaikan salatnya. Ini bacaan yang lebih disukai. Kunut. Apakah ada kunut pada witir? Ada 2 mainstream. Ada 2 mainstream. Pertama, ada yang membolehkan. Boleh lah ya, artinya boleh. Boleh itu tidak sampai wajib. Artinya disyariatkan tapi tidak sampai wajib. Ada dasarnya dalam sunnah gitu. Baik. Yang teksnya, teks kunut itu, ini yang teriwayatkan. Ini teks kunut, dan kita sering mendengarnya di sholat subuh. Ini, teks ini. Yang pertama ini dari cucu Rasulullah SAW, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kan ada Hasan Husain ya, ini dari jalur Hasan radhiyallahu anhu, yang beliau menyampaikan saya baca hadis pertama ini, karena ini hadis ini rata-rata sama isinya rata-rata dan sumbernya Al-Hasan semua, walaupun nanti ada beberapa redaksi yang ada sedikit diskusi. Yang pertama redaksinya ini yang disampaikan oleh Al-Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW alamani mengajarkan kepadaku kalimat yang aku baca fil witri. Jadi kunut ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya Al-Hasan
ketika witir. Kalimat aquluhunna fil witri yang isi bacaannya Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, tunjukilah aku bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Wa afini fiman afait. Dan afiatkan aku bersama orang-orang yang Engkau beri afiat. Afiat itu bisa afiat badan dan bisa pemaafan dari asal kata afun. Wa tawallani fiman tawallait. Dan lindungi aku bersama orang-orang yang Engkau lindungi. Wa barik li fima a'tait. Beri berkah kepadaku. Semua yang Engkau berikan, apa saja. Dan berkah itu adalah ziyadatul khair. Kebaikan yang bertambah. Artinya apa? Ya kita minta semua yang kita dapat itu diberkahi. Wa qini syarra ma qadait. Jaga aku dari keburukan yang telah Engkau tentukan. Qada dan qadar qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya Engkau menentukan dan tidak ada yang menentukan atasmu. Memberi keputusan dan tidak ada yang bisa mengatur keputusan Allah. Wa innahu la yadhillu mawalait. Dan tidak ada yang hina, tidak akan ada yang rendah orang-orang yang telah mendapat perlindungan dan kedekatan kepada Allah Ta'ala dari kata wali. Wa la ya'izzu man adait. Dan tidak akan pernah mulia orang-orang yang Engkau musuhi. Tabarakta, penuh berkah ya Allah. Rabbana, Rabb kami, wa ta'ala dan maha tinggi Engkau. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Ada yang kadang sampai ta'alait, wa ta'alait, sallallahu ala nabi enggak disebutkan. Tapi inilah redaksinya. Ini redaksi kedua dari jalur Imam Ahmad. Relatif sama. Ini jalur ketiga dari jalur Imam Abu Dawud. Ini semuanya mengkisahkan bahwa witir ini diajarkan dalam doa kunut diajarkan dalam witir. Redaksi yang ketiga ini dari Imam Nasai ada sedikit beda dan hasil penelitian Imam Al-Albani dhaif. Jadi yang 1, 2, 3 ini relatif berdekatan ya. Cuman bedanya dikit-dikit. Umpamanya ini wala ya'izzu man adai di sini enggak ada. Gitu. Tapi ini adalah relatif dekat dan sahih yang mana saja. Jadi witir yang sering kita dengarkan di sholat subuh itu teksnya ngambilnya dari sini. Dari teks yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucu beliau Al-Hasan radhiyallahu anhu yang diajarkan untuk witir. Adapun Al-Imam Syafi'i menyatakan bahwa kunut di witir itu hanya di setengah terakhir dari Ramadan. Jadi ketika sudah masuk ke 16 Ramadan. Nah, ini salah satu acuannya. Rawahu Abu Dawud anna Umar bin Khattab jama'a nas ala Abi Ubay bin Ka'ab wa kana yusalli lahum 20 lailah wa la yaqnutu illa fi nisfil baqi min Ramadan. Ini yang jadi acuannya. Yakni sesungguhnya Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah. Jadi ketika beliau jadi khalifah mengumpulkan orang-orang untuk sholat bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Dan pada waktu itu dia sholatnya 20 malam, isrina lailah. Jadi imam selama 20 malam. Dan dia tidak berkunut kecuali setelah an-nisfu al-baqi, setengah yang terakhir dari Ramadan. Kan kita ingat ya kisah taraweh itu. Kita taraweh ini kan bicara di Ramadan ya. Nabi ketika awal sholat taraweh itu sholat sendiri di masjid, para sahabat ngikut. Nggak ada yang nyuruh. Malam kedua, Nabi sholat taraweh, jamaah dari sahabat banyak yang ikut. Malam ketiga, Nabi kagak keluar. Sholat di rumah. Dan begitu selanjutnya sampai beliau wafat. Sampai kemudian datang masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, masih begitu. Tidak ada anjuran untuk jamaah rame-rame di masjid.
Kalaupun ada yang satu orang sholat, yang lain ngikut, atau di sono lagi ada lagi gitu, nggak satu imam gitu di masjid. Baru kemudian di masa Khalifah Umar ini dia memandang orang kok sholat di masjid apa macam-macam, ada yang begono begini, udahlah kayaknya kalau jadiin satu lebih bagus ini. Nah, ide inilah yang beliau ambil, tapi ide ini tentunya tidak mandiri karena memang faktanya di awal malam pertama kedua Nabi sholat taraweh itu para sahabat sudah ngikut sholat dan Nabi tidak melarang. Artinya berjamaah taraweh memang pernah dilakukan oleh Nabi 2 malam itu, kemudian diwujudkan dalam bentuk keputusan resmi ya, secara khalifah di masa Umar. Dan waktu itu ini mengisyaratkan bahwa mulainya taraweh jamaah itu kalau kita anggap Ramadan 30 hari berarti di hari ke-11, sekarang kan 20 malam ya. 20 malam dan witirnya dari setengah ke belakang. Ini yang jadi acuan mazhab Imam Syafi'i. Juga ini hadis yang kedua menjadi acuan di mazhab Imam Syafi'i. Anil Hasan anna Umar bin Khattab jama'an nas ala Ubay bin Ka'ab. Ini enggak jauh beda isinya, sama dengan yang di atas tadi. Baik. Jadi ini yang ada, artinya kalau mau setiap witir berkunut ini dalilnya umum. Dalil ini umum, faktanya umum kan begitu. Enggak menyebutkan waktu. Karena yang diriwayatkan oleh cucu beliau Al-Hasan radhiyallahu anhu hanya Nabi mengajarkanku bacaan ini untuk aku baca pada witir umum. Baik. Artinya bacaan ini boleh dibaca setiap witir. Baik. Kemudian waktu kunutnya kapan? Posisinya dari gerakan sholat kan dari rakaat pertama, kedua, ketiga, rukuk, sujud, di mana meletakkan kunutnya, doa kunutnya. Boleh sebelum atau sesudah rukuk. Nah ini, kalau sebelum rukuk kayaknya di Indonesia akan aneh ini kalau ada baca kunut sebelum rukuk. Tapi kalau kita melihat kepada sunnah, kepada hadis ada. Ini kita langsung ke dalilnya aja yang terkait sudah. Yang sudah rukuk dulu, sudah rukuk ini kita sudah paham lah. Nggak perlu, ini hadis Rawah Bukhari. Yang aneh saja kita lihat. Sebelum rukuk. Ini Rawah Bukhari juga. Anil kuniti faqal qad kana al kunutu qultu qabla ruku'i aw ba'dahu qal qablahu qal fa inna fulanan akhbarani annaka qulta ba'da ruku'i faqal kadzaba innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ruku'i syahran urahu kana ba'atha qauman yuqalu lahum al-qurra zuha'an sab'ina rajulan ila qaumin minal musyrikin duna ulaik wa kana bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdun faqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u alaihim. Jadi poinnya di sini. Ini qablahu sebelum ruku. Mana sih diklik. Wah, muncul semua. Kata-kata qablahu ini semoga nampak ini. Nampak di poin ini. Baik. Jadi bisa sebelum ruku atau setelah ruku, tetapi untuk kita yang di Indonesia karena kedua-duanya boleh, kenapa harus cari ribut? Nanti kalau ada yang coba kunut sebelum ruku, padahal masyarakatnya belum memahami, malah jadi kemungkaran. Ya, kecuali kalau masyarakatnya lingkungan udah paham semua, atau di lingkungan terbatas di sebuah pesantren tertutup gitu, mungkin enggak banyak masalah. Tapi kalau di masyarakat yang masih banyak belum tahu, malah jadi kemungkaran, itu malah bikin dosa. Ya kita yang wajar-wajar dan biasa saja. Dan kalau ketemu yang rukuk sebelum kunut sebelum rukuk, ya kita sudah tahu dalilnya dan memang ada. Apakah ada angkat tangan padanya? Ini tidak disebutkan secara pasti di dalam sunnah, tetapi ini ungkapan ulama. Ba'dul ulama istahabba raf'a yadayhi indal qunuti wa ba'dahum lam yastahib dzalik.
Sebagian menyatakan ini mustahab. Mustahab itu artinya apa? Disukai. Dan yang lain menyatakan enggak, jadi bebas lah, enggak harus. Bagaimana dengan usap wajah? Qala al-Baihaqi al-aula alla yaf'alu. Ini juga enggak ada penjelasan tegas di dalam as-sunnah, hadis, apalagi di Quran. Tetapi yang lebih baik, pilihan Imam Baihaqi rahimahullah, sebaiknya al-aula yang lebih baik tidak melakukan. Tidak melakukan. Jadi beliau sampaikan ya kita bercukup seperti yang pernah ada di orang lama, istilah beliau di para pendahulu, fa'alahus salaf radhiyallahu anhum, yang mengangkat tangan tanpa ngusap ke muka. Baik, ini tata cara kunutnya baik di witir maupun di subuh. Doa sesudah witir. Nah, setelah kita sholat witir selesai, apa sih bacaan-bacaan yang dianjurkan? Kalau kemarin yang kita masih ingat ya, ibu-ibu, yang ada bacaan doa yang dibaca setelah qobliyah subuh. Masih ingat kali ya? Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Muhammadin a'udzubika minan nar. Baca 3 kali, habis itu tiduran sebentar, miring kanan, dapat sunnah, dapat kebaikan, berharap berkah. Nah, setelah witir juga ada bacaan-bacaan yang dianjurkan. Bacaannya apa? Ini Subhanal Malikil Quddus. Dan ini kadang di masyarakat kita juga ada sebagian masjid-masjid yang melakukan Subhanal Malikil Quddus. Di masjid sini dekat rumah juga ada yang itu dengan tambahan doa-doa yang lain. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Nah, kita kan bicara fikih, berharap bisa meneladani beliau dengan dasar-dasar yang jelas. Saya baca satu saja karena ini relatif sama. Cuman saya tampilkan semua karena saya nukil dari beberapa kitab yang beda dengan redaksi yang relatif sama. Ya, sambil yang tengah, yang pendek, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, dulu Rasulullah SAW jika telah bersalam dari sholat witir, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus. Rawahu Abu Dawud. Dapatkan Imam Abu Dawud. Yang di lafadz Imam Nasai ada tambahannya dibaca salah samarrat. Dibaca 3 kali. Yamuddu biha sautahu fi tsalitsati wa yarfa. Jadi dibacanya 3 kali, yang bacaan ketiga dipanjangkan dan ditinggikan suaranya. Ini tambah ya karena ingin sunahnya ya. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dinaikkan dan dipanjangkan. Ini di riwayat Imam Nasai. Baik. Yang ini juga sama dengan yang ini, yang atas dan bawah ini sama. Cuman ini ada hasil ceknya saja. Subhanal Malikil Quddus. Tambahan banyak Rabbul Malaikati Waruh bagaimana? Kadang-kadang di masjid saya sini ada tambahan Rabbul Malaikati Waruh. Apakah ada sandarannya? Kita lihat di sini. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab, ia berkata, dulu Rasulullah SAW sholat witir 3 rakaat dengan bacaan Sabbihisma Rabbikal A'la dan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Wa yaqnutu qabla ruku, dan berkunut sebelum ruku. Ini tambahan tadi. Fa idza salam, kalau dia sudah salam, sudah baca salam, selesai salam, beliau membaca Subhanal Malikil Quddus tsalatsa marrat, 3 kali, yamuddu biha sautahu fil akhirati, memanjangkan suaranya pada bacaan terakhir. Yaqul, terus membaca juga Rabbil Malaikati Warruh. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Baik. Bacaan yang lain yang teriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan ini. Ini bacaannya. Semoga tampak jelas. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik
malaikati waruh. Kemudian Allahumma inni a'udzu biridhaka ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Dan aku berlindung bimu'afatika dengan kemaafanmu dari siksaanmu. Dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaan dan siksa tentunya. La uhsisana'an alaik. Aku tidak bisa menghitung-hitung pujian atas dirimu. Anta kama atnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana engkau memuji dirimu ya Allah. Jadi pujian kita ini enggak cukup gitu. Ini doa yang dibaca atau zikir, kita sebut zikir kalau yang ini adalah isinya zikir. Subhanal malikil quddus, Rabbul malaikati waruh, ini zikir karena tidak ada unsur permintaan. Baru yang terakhir ini ada unsur doanya, permintaan. Jadi umumnya bacaan yang dibaca setelah sholat witir. Poin selanjutnya adalah tidak ada 2 witir dalam semalam. Jadi kalau sudah sholat witir, ya udah cukup. Ini yang tertuliskan di dalam fikih sunnah, boleh bagi orang yang sudah sholat witir, umpamanya kita habis sholat isya itu khawatir, ntar nggak bisa bangun, nggak bisa bangun, saya mau witir dulu gitu. Setelah itu ternyata menjelang subuh di sepertiga terakhir bangun, pengen sholat tahajud, belum tahajud, boleh saja dan tanpa mengulang witir. Ini beberapa pendukungnya dari hadis pendukungnya. Hadis pertama, ini sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ini saya singkat panjangnya ini dari siapa-siapanya gitu, dari sahabat Ali juga. Kemudian juga yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau memperdengarkan salamnya kepada kami, kemudian sholat 2 rakaat setelah salam tersebut, kemudian duduk. Artinya apa? Beliau pernah sholat 2 rakaat sebagai di ujung akhir. Jadi berarti witirnya udah tadi, gitu. Tadi kan pas kita membahas jumlah tadi kan ada juga kondisi itu. Kemudian juga Bunda Ummu Salamah radhiyallahu anha menyampaikan beliau sholat 2 rakaat setelah witir, 2 rakaat setelah witir dan sholatnya sambil duduk. Artinya kalau sudah witir dan pengen sholat lagi ya sholat saja, nggak usah ngulang witir lagi. Umpamanya di Ramadan ini sering kan gitu, kita pengen dapat fadilah sholat taraweh plus witirnya sama imam, kan fadilahnya lebih baik gitu ya. Dari mulai isya, taraweh sampai witirnya. Nah saya pengen tahajud ntar malam, monggo tahajud saja, witirnya sudah cukup. Walaupun kalau kita kebet kitab fikih ada beberapa pendapat witir lagi, tapi kita bercukup dengan beberapa hadis tadi, insya Allah cukup dan tanpa mempermasalahkan pendapat yang lain. Qodok witir, apa ada qodok witir? Kita lihat. Mayoritas ulama menyatakan iya, yang mau mengkodoknya dipersilahkan. Ini acuannya, hadis-hadis menjadi landasan. Nah, ini yang pertama, ini sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika salah seorang di pagi hari, udah sampai pagi hari, artinya sudah lewati subuh, dan belum sholat witir, hendaklah ia sholat witir. Hadis rawahu Baihaqi dan Hakim. Juga hadis lain, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ketiduran dari sholat witir atau kelupaan, maka hendaklah ia melakukannya ketika ia ingat. Berarti ada anjuran itu. Makanya ini anjuran kuat, disebutlah dia sunnah muakkadah yang di Imam Abu Hanifah tadi sebutnya sampai wajib ya, tapi enggak fardu. Biar jadi tambahan wawasan. Wajib tapi enggak fardu. Itu di fikih Imam Abu Hanifah. Kemudian juga ini diriwayatkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sholat witir di pagi hari. Di pagi hari. Ya, rawah Ahmad dan Tabrani. Kapan qodoknya? Menurut Imam Abu Hanifah, selain waktu terlarang. Imam Syafi'ah kapanpun. Jadi waktu terlarang juga boleh. Kalau Imam Malik dan Ahmad setelah terbit fajar sebelum subuh.
dibatasi. Tapi di sini hadis-hadis ini sebenarnya tidak menunjukkan kepada waktu yang tegas kapan. Nah, kalau kenapa ini berbeda, ini cara pandangnya berbeda ketika membahas bab waktu-waktu yang terlarang sholat. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, waktu-waktu terlarang sholat yang 5 itu yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Waktu yang 5 itu adalah setelah sholat subuh, saat proses terbit, di tengah hari, matahari pas di tengah, setelah sholat asar, terus saat proses terbenam. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, waktu 5 ini tidak boleh sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnahnya ada sebab, kayak tahiyatul masjid, qadha witir, di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak masalah. Baik, ya kalau kita ingin cari aman, ya hindari waktu itu, nggak ada yang menyalahkan, dan dengan cara begitu lebih nyaman. Berusaha menghindari titik-titik perselisihan itu lebih nyaman. Begitu. Baik. Demikian terkait dengan sholat muakkadah witir. Sebelum kita lanjutkan, mungkin sambil saya ambil napas, kalau ada ingin menambahkan komentar atau yang lainnya saya persilahkan. Ibu Uswatun, monggo. Boleh tanya Ustadz? Monggo Ibu. Ini, Monggo. mau menanyakan tentang witir ini tadi Ustadz. Saya pernah mendengar tapi saya lupa di mana dan kapan ada hadis yang menyatakan dianjurkan untuk sebelum tidur itu witir dulu gitu Ustadz. Dan kebiasaan itu kami pakai dalam keluarga kami, ke anak-anak kami, ke semua keluarga, ke anak-anak. Jadi setelah sholat Ba'diyah Isya, saya sholat witir sekalian. Nanti sholat tahajudnya menjelang akhir malam itu. Kalau anak pas bangun sebelum sholat subuh itu saya suruh sholat tahajud. Kalau bablas sampai subuh ya sudah sholat subuh sholat subuh itu. Bisa. Gimana itu Ustadz? Nggak Apa masalah. benar seperti itu? Nggak masalah. Nah, maksudnya hadis yang menyatakan dianjurkan untuk witir sebelum tidur itu loh Ustadz. Apakah memang ada hadisnya seperti itu? Itu bagi yang khawatir, ini di poin ketiga ini tadi. Di poin ketiga, yang khawatir nggak bisa bangun malam. Yang khawatir nggak bisa bangun malam, maka dianjurkan menyegerakan. Tapi kalau yang yakin insya Allah bangun, punya alarm, nggak ada keharusan itu. Jadi yang khawatir dia nggak bisa bangun malam, maka dianjurkan setelah Isya, itu ya. Kalau merutinkan gitu gimana Ustadz? Soalnya kalau kita nggak merutinkan, ya sama anak-anak diprotes juga. Maksudnya kok belum sholat witir, Mama gitu. Jadi sambil mencontohi dan itu menjadi kebiasaan, itu gimana Ustadz? Apa sebaiknya kamu sholat aja, Mama nanti kan sholat tahajud gitu, gimana? Sebaiknya ini tergantung cara memahami, Bu. Gini maksudnya, keyakinan. Yang perlu ditekankan keyakinan atau pemahaman bahwa sholat witir itu tidak harus setelah Isya. Itu yang perlu dijelaskan kepada ini agar tidak salah paham. Sholat witir itu tidak harus setelah Isya langsung, boleh nanti, dan nanti sampai sepertiga malam yang akhir itu yang waktu-waktu lebih afdol, lebih mustajab. Karena anjuran untuk segera sholat witir ini setelah Isya itu bagi mereka yang khawatir untuk tidak bangun di waktu malam. Begitu. Ya, jadi agar tidak salah paham saja. Ya kalau melakukan itu karena saya pengennya begitu kok. Ya karena pengennya begitu monggo saja. Tapi terus jangan timbul keyakinan sebaiknya. Itu kan kata sebaiknya itu kan kata baik, urusan itu kan ukuran harus ada dasarnya. Kalau faktor pendorongnya karena khawatir ketiduran, nggak jelas nih, biarin
yakin sudah witir, faktor pendorongnya itu diizinkan oleh syariat kan, karena memang faktanya ada. Baik. Ya, jadi hadis yang menyatakan yang khawatir nggak bisa bangun malam menyegerakan itu. Ya, baik. Oh, enggak. Ya, Ustaz. Selanjutnya, ya ini tanggapan ya. Baik, ya. Silakan kalau nggak ada, boleh lanjut atau ada yang lain? Nggak ada ya. Kalau gitu saya mohon izin lanjutkan. Ini di dalam pengurutan materi judul di fikih sunnah, setelah witir disisipkan kunut karena memang di dalam witir tadi kita membahas kunut. Itu hubungannya. Kenapa kok nyelip pada kunut bahkan bukan sholat ini gitu. Kalau tadi kan kita bicara kunut di sholat witir. Dan secara umum kita bisa lihat dalil yang pertama yang diriwayatkan dari cucunda Rasulullah SAW itu adalah umum. Beliau mengajarkan bacaan witir, bacaan kunut untuk witir. Kapan? Nggak dijelaskan waktunya. Punten Ustadz, pertanyaan tambahan. Ya, ya. Yang kunut pada witir ini anjuran atau gimana Ustadz? Atau boleh kunut pada waktu witir atau gimana Ustadz? Nanti kan kunut itu pada masyarakat kita kan sering dikerjakan pada waktu sholat subuh nih Ustadz. Gimana itu Ustadz? Kunutnya itu ya maksudnya. Kunut di witir itu bagian dari sunnah. Jadi tidak harus. Jadi bukan dari syarat sahnya sholat witir. Bukan syarat sahnya sholat witir. Tanpa kunut pun witir sah. Kalau mau berkunut berarti ada kelebihan kebaikan yang dilakukan. Nggih. Jazakumullah khair. Nggih, Ustaz. Ya. Nah, kalau setelah kita bicara kunut di witir, sekarang kunut di sholat yang wajib 5 waktu. Bagaimana? Kita lihat. Yang pertama, kapan kunut itu dilakukan di sholat yang wajib? Disyariatkan saat ada bencana. Ada bencana. Kayak dulu di awal-awal COVID sempat ada anjuran kunut ya. Anjuran kunut. Kalau masih ingat, kunut nazilah. Nazilah itu adalah bencana. Bencana yang turun. Terus lama-lama COVID-nya jadi teman. Sudah kunutnya selesai. Jadi sudah bukan bencana lagi. Kalau bencana itu kan harapannya segera ini sudah jadi teman. Atau gimana cara menyikapinya. Karena ada yang menyebutkan kita harus berteman. Baik. Jadi dalam kondisi bencana, bencana yang memang disebut musibah, musibah yang besar, itu memang ada anjuran berkunut. Anjuran berkunut. Itu merujuk kepada beberapa hadis. Hadis ini terkait dengan kisah panjang sebenarnya, tapi ini simpelnya saja. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan beliau berkunut selama sebulan berturut-turut pada sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi terus selama sebulan full. Di akhir setiap sholat ketika beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah dari rakaat terakhir. Jadi berarti setelah rukuk ya ini, bukan yang sebelum. Walaupun tadi ada yang sebelum, kalau kita di Indonesia pakai yang biasa saja. Khawatir jadi kemungkaran yang lain nanti bikin masalah. Beliau mendoakan keburukan atas kampung dari Bani Sulaim, Bani Ra'al, Dakwan, dan Usayyah. Ini nama-nama kabilah di sana, di masa itu. Orang-orang di belakangnya, yakni makmum yang bermakmum kepada Nabi SAW saat itu mengamininya. Yang ceritanya kasus ini adalah bahwa beliau SAW mengutus utusan kepada mereka untuk mengajarkan Islam, tapi mereka dibunuh semua. Jadi ceritanya itu di dalam sirah ya, kalau pernah membaca. Setelah peperangan Badar, setelah perang Badar itu kan banyak kekalahan menimpa orang kafir Quraisy. Dan rasa marah dendam itu ada di mereka. Maka di antara salah satu cara untuk balas dendam, mereka pura-pura tertarik kepada Islam. Bersekongkol. Jadi ada satu kaum
yang diminta oleh orang-orang jahat ini untuk minta dikirimin guru gitu ceritanya. Minta dikirimin guru, nanti dengan tujuan kalau sudah dikirim di tengah jalan dihabisi sama orang-orang yang bersekongkol tadi. Dan itu terjadi. Sampai berapa rombongan itu 40 apa 70. Ada di sirah. Dan salah satu cerita yang paling berkesan di saya adalah kisahnya Hubayb bin Adi. Hubayb bin Adi itu dia yang tertangkap hidup, dibawa ke Mekah, di sana dipenjara, dikurung, tetapi di dalam penjara itu dia punya makanan yang enggak ada di situ. Seperti Ibunda Maryam, di mihrabnya dapat makanan-makanan dari Allah Ta'ala. Jadi makanan yang enggak ada di saat itu, dan di situ enggak ada. Orang-orang bingung. Kemudian suatu ketika juga ada anak kecil dari orang kafir Quraisy itu main dekat ke dia, dipangku sama sahabat Hubayb bin Adi ini, dipangku. Orang-orang takut. Takut kenapa? Anak ini dibunuh. Ya Hubayb enggak ada niat itu. Yang kemudian setelah itu di ujung akhirnya beliau ini orang yang dihukum, dibunuh pelan-pelan. Dibunuh pelan-pelan, disiksa kayak kalau G30 PK itu kan disilet, di segala macam dipotong dikit-dikit itu. Ada kisahnya di Suwarun min Hayati Sahabah, kitab-kitab itu terkait dengan perjalanan para sahabat. Dan doa yang sangat terkenal itu doa beliau, Allahumma sihim adadan, waqtulhum badadan, wala tughadir minhum ahadan. Ini yang isi doa itu, ya Allah hitunglah jumlah mereka, dan bunuhlah mereka tercerai-berai, dan jangan tinggalkan satupun dari mereka. Itu doa beliau. Seorang anak kecil saat itu yang menyaksikan dan akhirnya masuk Islam dan meriwayatkan kejadian itu. Nah, yang meninggal dari yang diutus itu para guru loh ya, bukan orang biasa, bukan sahabat-sahabat biasa. Mereka ini orang-orang terpilih, para guru, para ustadz, para kiai dikirim untuk ngajar. Ternyata sengaja dijebak. Beliau marah dan mendoakan dengan doa kunut selama 1 bulan ini. Ini dua hadis ini secara umum sama. Jadi itu. Jadi ketika ada bencana disunahkan untuk membaca kunut nazilah, yang rujukannya adalah kisah itu tadi. Jadi kunut nazilah di 5 waktu, tidak pilih-pilih. Adapun di non nazilah, di dalam kondisi tidak ada bencana, yang ada di masyarakat kita sekarang adalah di subuh. Bagaimana dengan kunut di subuh? Kunut di subuh ini kalau kita lihat di mainstreamnya ya ada 2, ada yang menyatakan iya dan tidak gitu. Yang menyatakan tidak ada itu ada di mazhab Hanafiyah, Hanabilah, Ibnu Mubarak, Ats-Tsauri dan Ishaq. Sedangkan menyatakan iya adalah mazhab Imam Syafi'i, Syafi'iyah, iya. Kita lihat yang di masyarakat kita rujukannya apa? Rujukannya ini. Hadisnya rawahu Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia ditanya, apakah Nabi SAW berkunut di waktu subuh, di salat subuh? Ia menjawab iya. Ia ditanya, apakah beliau kunut sebelum rukuk? Ia menjawab setelah rukuk. Hadis rawahu Bukhari. Sedangkan yang menyatakan tidak juga ada dalilnya. Jadi masing-masing ada dalil yang duanya kontradiktif. Nah, di sini Abu Malik bertanya kepada ayahnya, ayahku, sesungguhnya engkau telah salat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di sini dan di Kufah. Sekitar 5 tahun kamu sudah salat di belakang mereka lah gitu. Apakah mereka dulu berkunut? Ia menjawab, wahai anakku, itu diada-ada. Jadi kesannya apa ya? Ada kontradiksi. Karena ini kemudian muncul 2 pendapat ini, bagaimana kita bersikap? Cara bersikap kita ini bagian dari khilaf fikih, yang berkunut monggo karena dalilnya ada. Kalau menyatakan enggak, ya monggo. Cuman sebenarnya kalau kita melihat ke kunut sini lebih nampak lebih tegas. Ini kok ditanyanya apakah berkunut? Faktanya Nabi pernah berkunut nazilah, gitu kan? Ya jawabannya kok agak ini.
Artinya pertama, kunut ini bukan rukunnya sholat. Kalaupun tidak kunut, tidak membatalkan sholat, jadi tidak perlu diperuncing. Dan ini adalah sikap yang diajarkan oleh para masyayikh dan para ulama. Tidak perlu memperuncing hal yang memang tidak perlu. Kalaupun nggak kunut ya monggo, karena tidak membatalkan sholat subuh tetap sah. Yang mau kunut ya monggo, karena fakta dalilnya juga ada. Baik. Tadi redaksinya sama, karena redaksi sholat kunut yang kita baca itu sama yang diriwayatkan dari jalur Cucunda Hasan radhiyallahu anhu. Jadi kalau kesimpulan di fikih sunnah begini bahasanya. Ini kesimpulan fikih sunnah. Apapun yang terjadi, hal ini adalah perbedaan pendapat yang mubah. Boleh melakukan atau meninggalkan. Dan sebaik-baik tuntunan ialah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu doang kesimpulannya. Jadi ya jangan dipermasalahkan. Baik, ini terkait kunut pada sholat 5 waktu. Selanjutnya, sebelum kita lanjut, apa ada terkait dengan kunut ini? Kalau nggak ada, mohon izin saya lanjutkan. Oh, ada, silahkan. Silahkan Ibu Suwatu. Iya, ngapunten Ustaz. Nggih. Untuk kunut ini tadi kan bisa dilaksanakan di 5 waktu. Berarti sehari boleh 5 kali itu membaca kunutnya, Ustaz. Di 5 waktu itu dalam kondisi ada bencana, Ibu. Dalam kondisi ada bencana. Kalau nggak ada bencana, enggak. Kalau nggak ada bencana, yang memungkinkan hanya salat subuh saja. Ya. Kalau ada bencana dikerjakan di 5 waktu itu atau ya. di salah satu sholat aja? Di 5 waktu boleh. Di 5 waktu. Ini yang kunut nazilah, sebutnya kunut nazilah, kunut bencana. Ini yang diungkapkan oleh sahabat Ibnu Abbas, beliau berkunut selama sebulan berturut-turut pada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus menerus selama sebulan, 5 waktu dikunuti semua, begitu. Karena memang dalam kondisi ada bencana, kunut nazilah sebutnya. Baik. Oke. Kalau Ustaz. Kita lanjut. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyam dari kata qama yaqumu itu berdiri. Lail pada malam hari. Nah, sering digunakan kata qiyam itu untuk mengistilahkan berdiri untuk sholat. Karena memang banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan perintah sholat itu dengan kata-kata aqimu, dirikanlah. Aqimus shalah. Wal muqiminas shalah, dan yang mendirikan salat. Juga doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Iya, Rabbi ja'alni muqimis shalah. Sebentar. Ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati innaka antan. Maaf, agak lihat bahasa kita campur-campur. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi jadikan aku orang yang mendirikan salat. Maka istilah qiyam itu sering digunakan mendirikan atau berdiri untuk salat. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud ini kita lihat adalah sholat di malam hari, sholat sunnah. Nah, termasuk ini witir secara umum termasuk qiyamul lail. Tapi nanti akan dibedakan antara tahajud dan qiyamul lail. Apa bedanya? Gitu. Nanti kita coba lihat. Keutamaan dulu. Keutamaan sholat sunnah di